أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menginjakkan kaki kita bersama-sama, kita bersimpuh di majelis yang mulia ini, majelis yang selalu mengajarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, majelis yang mengajarkan selalu apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang ilmu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita teringat tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirham, innama warrathul ilm, faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, para nabi tidaklah meninggalkan seonggok warisan harta yang mereka wariskan kepada umat mereka adalah ilmu. Maka barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang berusaha untuk selalu membekali dirinya dengan ilmu agama, maka dia telah mengambil warisan yang besar dari para Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama adalah satu-satunya warisan para nabi dan rasul terdahulu. Karena ilmu adalah warisan para nabi dan para rasul terdahulu, maka ini menunjukkan akan kemuliaan ilmu, akan besarnya ilmu, dan ini menuntut kita untuk berjuang, untuk menuntut kita untuk selalu berusaha membekali diri kita dengan ilmu agama. Selain hadis di atas, ada hadis yang lain yang menunjukkan besarnya, tingginya derajat ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis insyaallah sering kita dengarkan. Namun tidak mengapa pada kesempatan kali ini kita ulang kembali. Agar apa? Agar hadis yang kita bacakan nanti ini akan terpatri kuat dalam hati kita, bahwasanya majelis ilmu adalah majelis yang berkah. Majelis ilmu adalah majelis yang seyogianya oleh kita singgahi selalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sebuah kaum bersimpuh di majelis ilmu, di majelis yang membahas tentang ayat suci Al-Quran, yang membahas tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah turunkan untuk hatinya, untuk jiwanya ketenangan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan ini Bapak sekalian, insyaallah jenengan dan saya sepakat, ketenangan jiwa ini tidak ditentukan oleh jabatan kita. Ketenangan jiwa ini tidak ditentukan oleh harta kita. Ketenangan jiwa ini tidak ditentukan oleh darah kita, keturunan kita.
ketenangan jiwa Bapak sekalian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan ketenangan ini bagi siapapun yang Allah kehendaki. Miskin mereka, kaya mereka, orang dari darah biru bukan darah biru, itu semua tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkehendak untuk siapapun yang Allah kehendaki, dan yang pasti yang Allah kehendaki untuk dirinya ketenangan adalah orang-orang yang Allah ridhoi. Dan itu Allah berikan sesuai dengan yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis ini. Allah berikan bagi mereka yang bersimpuh di majelis ilmu. Jadi Bapak sekalian, seakan Rasulullah SAW hendak mengingatkan kita, kalau engkau merasa di hidupmu ini tidak tenang, hidupmu ini kok merasa selalu was-was, selalu tidak tenang istilahnya, ya, merasa takut, merasa cemas, merasa tidak merasakan yang namanya kenikmatan, padahal harta ada, makan ada, jabatan juga punya, tapi kok merasa tidak tenang hidup saya. Rasulullah SAW sedang mengingatkan kepada kita, ayo hadiri majelis ilmu. Dengan engkau menghadiri majelis ilmu, di sanalah Allah akan memberikan ketenangan untuk jiwa kalian. Tidak hanya ketenangan yang Allah akan berikan bagi mereka yang bersimpuh di majelis ilmu dengan niatan ikhlas, tapi wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan limpahi rahmat untuk dirinya. Dan rahmat ini juga mahal harganya Bapak sekalian. Berbicara masalah rahmat, kita teringat kepada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, wallahi la yadkhulu ahadun minkum bi'amali, wallahi la yadkhulu ahadun minkumul jannata bi'amali. Qalu ya Rasulullah wala ant. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, tidak masuk surga kalian itu oleh karena amalan kalian, bukan amalan kita ternyata yang memasukkan kita surga, kata Rasulullah SAW. Para sahabat terheran, ya Rasulullah, walaupun engkau tidak masuk surga oleh karena amalanmu, wala ana, bahkan aku pun, kata Rasulullah SAW, tidak masuk surga oleh karena amalanmu. Walakin taghammadani Allah birahmatin min, akan tetapi yang memasukkanku ke surga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat Allah atasku. Jadi Bapak sekalian, bukan amalan kita, bukan banyaknya amalan kita, besarnya sedekah kita, banyaknya sholat kita, bukan. Sholat, zakat, amalan ibadah kita semua itu salah satu asbab, sebab kita mendapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu. Kita selalu sholat, selalu zakat, selalu sedekah, selalu beramal baik. Itu bukan semata-mata karena kita akan masuk surga oleh karena amalan kita, tidak. Namun itu semua adalah ikhtiar kita untuk menggapai apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan seorang masuk surga padahal dia belum beramal apapun. Kita teringat sebuah hadis seorang pezina yang masuk surga oleh karena apa, Bapak sekalian? Oleh karena dia mensedekahkan sedikit air kepada hewan. Oleh karena amalan yang dia lakukan itu Allah ridha, Allah rahmati dia, masuk surga. Jadi bukan karena amalan kita semata, namun amalan kita itu kita maksudkan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata rahmat Allah akan bagi secara gratis bagi mereka yang bersimpuh meluangkan waktunya duduk di majelis ilmu. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan menaungi
kita itu untuk apa Bapak sekalian? Selain mereka mencatat amalan baik kita ketika kita bersimpuh di majelis ilmu, mereka juga akan memintakan ampun untuk kita. Dan yang lebih agung daripada keutamaan-keutamaan tadi Bapak sekalian adalah keutamaan yang terakhir. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan menyebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikatnya. Oleh karena apa Allah menyebut nama kita? Oleh karena Allah cinta, senang, bahagia tatkala melihat hamba-hambanya bersimpuh di majelis ilmu. Kenapa demikian Bapak sekalian? Karena jalan ilmu inilah satu-satunya jalan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Satu-satunya jalan pintas paling dekat seseorang itu akan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah melalui jalan ilmu. Kenapa ilmu bukan ibadah yang lain? Karena ilmu Bapak sekalian manfaatnya tidak hanya untuk diri kita. Karena seorang yang menuntut ilmu Bapak sekalian, dia memiliki dua kewajiban yang harus dia tunaikan. Setelah dia mengetahui sebuah ilmu, dia dituntut untuk mengamalkan ilmu tersebut. Setelah dia mengamalkan ilmu tersebut, dia dituntut untuk menyampaikan ilmu tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah ilmu walaupun itu satu ayat yang engkau katakan, walaupun itu sebuah pengetahuan yang walaupun itu adalah pengetahuan yang sederhana, hanya sekedar kita mengetahui satu hadis yang mengajarkan kita akan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang akan kita pelajari bersama di sini insyaallah. Satu hadis tentang akhlak, bahwasanya kita disyariatkan untuk mengucapkan salam, kita amalkan salam tersebut, kita ajak orang, kita ingatkan orang lain untuk melakukan salam, maka itu semua akan berbuah pahala yang besar. Kenapa besar? Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu ajr mislu ujuri man tabi'ah wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'." Orang yang mengajarkan satu kebaikan, satu ilmu, hanya salam atau hanya sekedar zikir kita ajarkan kepada anak kita ajarkan kepada saudara kita, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berzikir. Ketika orang berzikir itu mengamalkan, mengajarkan kepada orang lain, dia pun akan mendapatkan pahala orang-orang tadi. Ya, ketika orang tadi terus mengajarkan kepada orang yang lain, maka dia akan selalu mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut tanpa Allah mengurangi pahala orang yang beramal. Bapak sekalian bisa bayangkan, Syekh di sini ya, yang menulis kitab Bulughul Maram ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani, berapa ribu pahala yang beliau toreh, yang beliau raih oleh karena hadis yang beliau himpun, dan sampai saat ini hadis itu selalu di majelis ilmu diulang, diajarkan, sepanjang masa dunia. Maka Bapak juga, para hadirin di sini juga bisa andil ikut meraih pahala tersebut dengan apa? Mengamalkan hadis tadi, walaupun satu hadis, mengajarkan hadis tadi kepada orang, dan ikut membumikan hadis-hadis Rasul, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para hadirin sekalian akan mendapatkan banyak sekali pahala. Karena Bapak sekalian, kita tidak tahu
mana amalan kita yang akan mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu. Maka bisa jadi kehadiran kita di majelis ilmu ini oleh karena ikhlasnya niat kita itu ternyata mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberikan menerima yaktubu lana al-qabula fil ard wa fis sama. Allah pun mencatat atau menerima kita, menyayangi kita, merahmati kita oleh satu amalan yang kita perbuat. Maka jangan remehkan kebaikan yang kita ketahui untuk kita amal dan kita ajarkan. Bisa jadi amalan yang sepele tersebut itulah ternyata yang mengetuk pintu rahmat, sehingga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menerima seluruh amalan kita. Dan itu yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sedikit mukadimah untuk saya membangkitkan semangat saya sendiri maupun Bapak sekalian untuk selalu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menuntut ilmu agama yang mulia ini. Para hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita telah sampai pada hadis 1458, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, salah satu fuqaha as-sahabah. Abdullah bin Umar ini salah seorang yang dianggap sebagai ahli fikihnya para sahabat. Dan kalau Bapak sekalian perlu ketahui bahwasanya ada beberapa para sahabat Rasulullah SAW yang dianggap oleh para ulama sebagai sumber ilmu, terutama ilmu agama. Jadi tidak semua para sahabat Rasulullah SAW itu dinukilkan darinya ilmu. Ya, ada beberapa sahabat Rasulullah SAW yang memiliki spesifikasi bahwasanya mereka lah ulamanya para sahabat, sehingga ilmu yang sampai kepada kita saat ini, kalau kita runtut jalurnya, tidak lepas dari mereka tadi. Siapakah mereka tadi? Di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Dan selain Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas. Beliau ini ketika itu fokus untuk mendirikan madrasah yang ada di kota Makkah, mengajarkan ilmu di kota Makkah, sehingga para ulama ya, dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in banyak menuntut ilmu dari beliau di kota Makkah. Di kota Madinah ada Abdullah bin Umar, ya. Di kota Kufah dan Basrah ada Anas bin Malik dan Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kita runtut ya ilmu yang sampai kepada kita ya dari para ulama, semuanya jalurnya ini kebanyakannya akan bermuara di keempat sahabat tadi: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Mas'ud. Walaupun ada beberapa syariat yang disampaikan oleh beberapa sahabat Rasulullah SAW, namun kebanyakan ilmu syariat ini diraih dari mereka berempat ini, yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan Anas bin Malik. Karena apa? Karena mereka memang mendedikasikan umurnya untuk ilmu. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, terutama Anas bin Malik, karena beliau ini yang selalu mendampingi Rasulullah SAW sebagai pembantunya Rasulullah SAW, dan juga Abdullah bin Mas'ud. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuqimu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Hendaknya seseorang itu tidak mengusir orang lain dari tempat duduknya, akan tetapi hendaknya seseorang
Walakin akan tetapi hendaknya yang dilakukan oleh seseorang tafassahu wa tawassahu. Dia melonggarkan tempat duduknya sehingga orang lain bisa duduk di tempat tersebut. Hadis ini Bapak sekalian mengajarkan kepada kita sebuah akhlak yang mulia, yaitu agar kita tidak mengambil hak orang lain. Dalam konteks hadis ini Rasulullah SAW lebih memfokuskan terkait seseorang yang ada di masjid. Ketika ada seorang yang ada di masjid, Bapak sekalian, maka hendaknya seseorang itu tidak gampang mengusir orang. Sana geser, kamu masih kecil. Sana geser, kamu di belakang saja. Ini buat orang dewasa, ini tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Yang demikian itu tidak dibolehkan oleh syariat. Bahkan yang disyariatkan adalah apa? Tafassahu wa tawassahu. Yang diperintahkan oleh kita adalah ketika kita melihat bahwa masjid sudah penuh, kemudian kita lihat di belakang ada orang yang baru masuk, tanpa disuruh hendaknya kita melonggarkan tempat duduk kita agar orang yang terlambat tadi bisa mendapatkan tempat duduk. Itu yang harus kita lakukan. Artinya Bapak sekalian, hal yang sepele seperti ini terkait tempat duduk di masjid, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, mewanti-wanti kepada kita agar kita tidak gampang mengusir orang, apalagi urusan yang lebih besar, urusan terkait hak orang lain, terkait harta orang lain, terkait tanah orang lain, terkait tempat tinggal orang lain. Tidak boleh kita sembarang asal mengusir. Apalagi sekarang marak kita dengar itu orang gampang mengambil hak orang lain dengan apa? Dengan nyewa. Misalkan notaris sudah buatkan saya surat tanah, itu orang biar digusur saja. Maka hal ini tidak diperkenankan. Kalau saja hal yang sepele terkait tempat duduk di masjid, kita tidak boleh asal mengusir orang lain, apalagi perkara yang lebih besar, memakan hak orang lain, mengusir hak orang lain, mengambil tanah orang lain, oleh karena kita mentang-mentang kita punya uang, bisa nyewa notaris dan lain sebagainya, tinggal asal gusur setelah sudah selesai perkara. Tidak demikian akhlak seorang muslim. Hendaknya seorang muslim benar-benar ingat bahwasanya dunia ini Bapak sekalian adalah kehidupan yang akan berakhir. Jangan berpikir apa yang kita lakukan di dunia saat ini Bapak sekalian tidak akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Hanya sekedar kita mengusir orang lain, tempat duduknya kita usir, sana kamu pergi, ini tempat duduk saya, padahal dia lebih dulu duduk di tempat tersebut. Itu saja akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi urusan yang lebih besar, urusan harta, urusan hak orang lain yang kita ambil secara paksa, yang kita ambil secara zalim, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada orang yang dapat lolos dari peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saghiriha wa kabiriha sayus'alu anhu yaumil qiyamah. Hal yang sepele, yang paling kecil, yang kita abaikan saja, nanti di hari kiamat akan satu persatu dipreteli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanyain kita oleh Allah Subhanahu. Maka kita pun harus selalu bermuhasabah diri. Jangan sampai kita dalam kehidupan ini Bapak sekalian sekali saja mentolimi orang lain tanpa kita meminta maaf, meminta samaha kepada dia untuk maafkan kita.
Maka wajib oleh kita muhasabah diri Bapak sekalian. Mungkin selama ini tanpa kita sadari kita mendolimi orang lain. Maka sebelum ajal nanti menghampiri kita, ada baiknya kita minta kesamahan, minta diridhokan, terutama hal-hal yang berkaitan tentang hak. Segera kita tunaikan. Sebelum itu semua akan menghambat perjalanan akhirat kita nanti. Karena Bapak sekalian, perjalanan dunia ini dibandingkan dengan perjalanan kita nanti di akhirat kecil sekali. Perjalanan kita nanti setelah mati panjang. Ada alam kubur, ada yaumul ba'ts, yaumul mahsyar, di mahsyar, yaumul hisab, ala sirat. Panjang sekali ya, perjalanan kita itu masih panjang. Namun ternyata perjalanan yang singkat ini, yaitu kehidupan kita di dunia, ada penentu perjalanan kita nanti di akhirat. Maka mari kita muhasabah diri. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ittaqu da'watal matlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah oleh kalian doa orang yang terdolimi. Karena doa orang yang terdolimi itu tidak ada batas antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti akan mengijabahi doa orang-orang yang terdolimi. Di antara faedah yang dapat kita ambil petik daripada hadis di atas, sebagaimana dijelaskan oleh pensyarah hadis ini, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah tahrimu iqamatir rajuli min makanihi liyajlisa fihi. Haramnya kita menggeser orang lain dari tempat duduk yang telah dia duduk. Ini konteksnya umum Bapak sekalian. Tidak hanya di masjid, di tempat di tempat umum, di kereta, di bis, ketika kita sedang mengantri, terutama mengantri ini Bapak sekalian, tidak boleh orang motong antrian orang lain atau motong. Ini masuk dalam konteks masuk dalam konteks hadis. Hadis ini hanya sebagai misal saja. Misal dari hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu mengambil hak orang lain. Antri, kita motong antrian orang lain tanpa hak. Oleh karena kita dekat dengan pegawai itu, langsung kita tolong dong saya sisihkan tanpa kita minta izin dulu terhadap orang yang sudah antri lama. Ini salah satu perbuatan yang boleh. Tidak layak kita lakukan, kecuali kita sudah meminta ridho dari orang yang sudah mengantri, orang yang sudah mengantri, atau kecuali memang ada jalan khusus untuk kita, misalkan orang yang buru-buru, memang ada jalurnya sendiri, tapi kita tahu-tahu motong jalur orang-orang umum, orang yang sudah menunggu, terutama sekali misalkan orang yang sedang musim, orang-orang yang sedang antri, misalkan di di rumah sakit dan lain sebagainya, tidak boleh kan. Di sini dikatakan tahrim, haram hukumnya kita menggeser orang lain untuk menduduki tempatnya, baik di masjid, di pasar, ataupun di mana. Nah, an-rajula ahaqqu bimakanihi ma damat hajatuhu lam tanqadi. Karena seorang yang datang duluan Bapak sekalian, dia lebih berhak untuk menduduki tempat tersebut selama hajatnya di tempat itu masih berlangsung. Contoh misalkan Bapak sekalian, orang yang antri kita katakan, atau misalkan orang yang di masjid, ini sesuai konteks hadis, orang di masjid. Selama dia di masjid,
Ya, kita dilarang untuk asal menggeser tempat orang tadi, kecuali orang tadi sudah keluar dari masjid. Ya, maka orang tadi tidak berhak lagi di tempat tersebut. Ya, maka itu berarti dia sudah selesai hajat. Begitu pula terkait antrian tempat duduk di bis, tempat duduk di kereta dan lain sebagainya. Nah, kita tidak boleh asal duduk di tempat orang lain. Faedah yang ketiga, anna rajula la yuqimu ar-rajula min majlisihi walau kana ibnuhu. Seseorang tidak diperkenankan menggeser orang lain untuk menduduki tempatnya walaupun itu adalah anaknya sendiri. Bapak sekalian, di sini ada faedah. Walaupun itu adalah saudara kita, anak kita, selama itu adalah hak dia, kita tidak boleh semena-mena mengambil haknya. Ya, walaupun itu adalah kerabat kita, apalagi kalau itu haknya kerabat kita, harus lebih kita perhatikan. Ya, jangan semena-mena. Kemudian Syekh di sini menyinggung persoalan terkait memesan tempat di masjid, boleh atau tidak. Jadi dia misalkan adalah pengurus masjid ini, kemudian yang memesan, pokoknya yang di belakang imam adalah tempat saya, nggak boleh yang lain. Pokoknya yang di soft ini tempat saya, nggak boleh orang. Permasalahan terkait memesan tempat ini, terutama ini di masjid Bapak sekalian, memesan tempat ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun pendapat yang rajih, memesan tempat di masjid adalah hal yang tidak diperkenankan. Pendapat yang paling kuat, tidak diperkenankan. Kenapa Bapak sekalian tidak diperkenankan? Karena memesan tempat di masjid ini akan menyebabkan beberapa mafsadat. Apa mafsadatnya? Orang yang sudah memesan tempat di masjid, dia nggak akan bersegera untuk datang ke masjid. Dia akan bersantai-santai. Oh, saya nanti saja datangnya, insya Allah tetap dapat soft. Padahal Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk bersegera datang ke masjid. Maka dengan seseorang memesan tempat di masjid, ini artinya akan menyelisihi anjuran Rasulullah SAW untuk bersegera datang ke masjid. Pendapat yang lain, ini akan berakibat kepada menghalangi orang lain untuk menuai kebaikan. Orang datang lebih dulu daripada dia untuk bisa mendapatkan pahala awal, tidak jadi oleh karena apa? Oleh karena tempat tersebut sudah jadi memesan tempat di masjid menurut pendapat yang kuat adalah hal tersebut tidak diperbolehkan. Nah, kemudian faedah yang keempat yang dapat kita simpulkan dari hadis yang singkat tadi adalah annahu yanbaghi lil hadirin idza qila lahum tafassahu fil majalis ay yufsah. Nah, di antara faedah yang lain adalah maka hendaknya hadirin, orang-orang yang hadir di masjid ini tanpa disuruh, tanpa diminta untuk geser, seharusnya mereka mau sendiri. Ketika ada jemaah yang lain kok nggak mendapatkan tempat, dia harusnya kalau tempat dia ini bisa digeser untuk ditempati orang lain, hendaknya dia memberikan tempat tersebut untuk orang lain. Jadi Bapak sekalian, ya mungkin kalau misalkan tempat di masjid yang masih sepi, tidak masalah. Terkadang seperti di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, hal yang seperti ini patut bersama kita perhatikan orang-orang yang lagi umroh. Karena Masya Allah ternyata ketika di sana ini seorang berlomba-lomba ingin mendapatkan tempat, misalkan tempat di shop yang paling pertama. Beberapa orang itu terkadang bagaimana yang saya dapati, sengaja tempatnya tidak boleh ditempati orang lain, ditempati untuk siapa? Untuk kerabatnya, padahal kerabatnya masih belum datang, dipesan. Nah ini hal yang seperti ini tidak diperbolehkan, sehingga jamaah yang lain duduk di sofa yang paling depan. Maka
seperti ini tidak baik itu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ataupun di masjid-masjid kampung, di masjid-masjid besar misalkan. Kita tidak boleh ya memesan tempat untuk kerabat kita padahal kerabat kita masih belum datang. Berikan itu untuk orang lain. Biarkan kerabat kita yang terakhir dia mendapatkan haknya sesuai dengan juhudnya, semangatnya. Ketika dia semangat harusnya dia akan mendapatkan soft yang lebih depan. Namun ketika dia kurang semangat maka jatah dia adalah di soft terakhir. Namun ketika kita lihat masjid semakin penuh, maka kita pun menyisihkan tempat untuk jamaah yang lain. Baik, kita berhenti sejenak, kemudian akan kita lanjutkan nanti insyaallah setelah ada di hadis yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ya. Begitu sama seperti Abdullah bin Umar, beliau salah satu fuqaha sahabat, ya. Fuqaha, orang-orang ahli fikih, orang-orang ahli ilmu di kalangan para sahabat. Bahkan terkait Abdullah bin Abbas ini, Rasulullah SAW memberikan doa khusus untuk beliau. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas ini akan agama dan pahamkanlah dia akan ma'ani Al-Quran, makna atau tafsir Al-Quran. Sehingga banyak sekali tafsir Al-Quran ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaih. Yang artinya, ketika salah satu kalian makan makanan, maka fala yamsah, maka hendaknya dia tidak bersegera untuk mencuci tangannya. Habis makan jangan buru-buru mencuci tangannya atau mengalap pakai tisu tangannya. Sampai apa? Yal'aqaha, sampai dia menjilati sisa-sisa makanan yang ada di tangannya. Au yul'iqaha, atau menyuruh orang lain untuk menjilatinya. Ya. Ini salah satu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin terdengar agak aneh, terutama bagian yang terakhir, yul'iqaha, yaitu menyuruh orang lain untuk menjilati tangan kita. Ya. Namun inti dari hadis ini, Bapak sekalian, inti dari hadis ini, maksud dari hadis ini adalah agar kita tidak menyisakan makanan. Inti dari hadis tersebut adalah agar kita benar-benar mensyukuri makanan yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak membuangnya secara cuma-cuma, secara sia-sia. Kita harus benar-benar mensyukuri. Terkait tentang sabda Rasulullah SAW, yul'iqaha, yaitu memerintahkan. Ya, kalau yal'aqaha ini, insya Allah beberapa dari kita menganggapnya lumrah. Ya, kita menjilatinya sendiri, tapi menjilatinya menyuruh orang lain untuk menjilati, ini Rasulullah SAW sabdakan demikian karena perilaku yang demikian itu di masa Rasulullah SAW adalah hal yang lumrah, terjadi. Sebagaimana disabdakan oleh sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin tatkala menyerah hadis ini, beliau mengatakan ada orang-orang terdahulu, orang-orang Arab pada saat itu, ada beberapa mereka itu memang yang nggak ingin makan. Dia hanya sekedar ingin mencicipi, dan mereka biasa ketika mencicipi makanan tersebut dari jari jemari orang lain. Maka hadis Rasulullah SAW tatkala bersabda hadis ini, Rasulullah SAW sedang
menjelaskan kepada kita adat istiadat orang Arab terdahulu. Jadi tidak harus kita melaksanakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Oh berarti kita harus nyuruh orang lain menjadi tidak. Maksud inti dari hadis ini Bapak sekalian agar kita tidak menyisakan sedikit pun makanan yang kita makan. Ya, jangan sampai kita ini terikut-ikutan adat istiadat orang. Kok kamu jilatin makanan gitu gak nyisakan kayak orang kelaparan saja? Tidak. Kita melakukannya ini benar-benar karena adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul SAW mengatakan kepada kita hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, ini agar kita benar-benar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu makanan yang dihidangkan kepada kita. Maka tatkala kita melaksanakan sunnah ini Bapak sekalian, yaitu kita benar-benar membersihkan makanan kita, ya, ketika kita makanan yang cukup untuk kita, ya, kemudian kita tidak menyisakannya, barangkali ada satu butir nasi yang masuk kepada kita, disitulah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini Bapak sekalian selain mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain Bapak sekalian hadis ini mengajarkan kita akan akhlak tawadhu, agar kita tidak mencontoh orang-orang yang elit, orang-orang yang merasa seakan sombong. Aku nggak ingin seperti orang miskin. Orang miskin itu kalau makan itu bersih. Itu orang miskin. Saya orang kaya. Saya nggak ingin piring saya nggak ingin saya dilihat seperti orang miskin. Saya punya segalanya. Ini kan salah satu sifat takabur. Semua yang kita miliki Bapak sekalian, harta, jabatan, semua itu semua pemberian siapa? Allah Subhanahu. Pemberian Allah itu titipan saja. Suatu saat apa yang kita miliki kita tinggalkan. Mau itu anak, mau itu harta, mau itu jabatan, semuanya sama ketika ajal menjemput. Kalian kita miskin, kita kaya, status kita sama di hadapan Allah tatkala ajal menjemput kita. Kita sama-sama tidak memiliki kecuali sehelai kain kafan dengan rumah yang sama, yaitu alam kubur. Itu rumah kita. Itu rumah kita. Maka di sini Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita akan tawadhu. Kita sebagai seorang Muslim, apapun kita, apapun jabatan kita, apapun status kita di dunia ini Bapak sekalian, kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat maka makanan. Maka jangan malu-malu untuk kita menjilati sisa makanan kita, menghabiskan tanpa menyisakan sedikit pun. Hal yang bisa kita makan tanpa kita menyisakan. Ya. Ini salah satu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu agar seorang Muslim menjadi pribadi yang tawadhu, yang tawadhu. Di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis tadi, ya, ketika seseorang makan, maka hendaknya seseorang tidak langsung mencuci tangannya, namun hendaknya dia menjilati sisa makanan yang ada di tangannya, atau menyuruh orang lain untuk menjilati. Ya, mungkin ini kalau kita terapkan untuk orang lain susah, tapi kalau untuk keluarga sendiri kepada istrinya, maka ini tidak masalah. Saya rasa tidak masalah, ya. Istrinya misalkan menjilati sisa makanan suaminya menyelesaikan makanan istrinya, ini tidak masalah. Walaupun ya minimalnya kita sendiri yang menjilati atau yang menghabiskan sisa makanan. Faedah yang pertama yang diambil dari hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin, annahu yanbaghi al-aklu bil yad wa huwa khairun minal akli bil mil'ah. Hadis ini mengajarkan kepada kita hal yang lebih afdal bagi seseorang ketika dia makan yang mengharuskan dia untuk menggunakan istilahnya harus mulut
sisa makan itu pakai sendok atau pakai mulut, pakai tangan, maka yang lebih afdal adalah dia makan menggunakan tangannya, bukan pakai sendok. Ini yang lebih afdal. Karena hadis Rasulullah SAW di sini mengatakan hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Kalau dia makan pakai sendok, apakah dia bisa menjilati tangannya? Tidak. Dan di sini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, berarti yang sunnah yang lebih afdal, walaupun tidak menutup kemungkinan tidak dilarang ketika seseorang makan menggunakan sendok, tidak dilarang. Ya, namun yang lebih afdal dia makannya mulut menggunakan tangan. Ya. Terutama makanan-makanan seperti nasi atau roti yang harus kita potek, harus kita ambil pakai tangan. Atau kalau seperti kurma ya, atau buah, ini kan nggak akan sampai kita nggak akan meninggalkan sisa pada tangan kita. Maka itu bebas. Yang dimaksud al-akal di sini adalah makanan-makanan seperti nasi atau roti atau yang lain sebagainya yang bisa kita gunakan tangan. Karena ada beberapa makanan yang nggak bisa kita gunakan pakai tangan, harus pakai sendok. Maka itu tidak. Namun yang afdal adalah kita makan menggunakan tangan kita. Ini yang afdal. Ya. Lalu apa hukumnya misalkan orang sengaja ya menggunakan sendok dengan niatan dia pengen terlihat elegan, dianggap orang elit, niatnya makan sendok biar kelihatan saya orang kaya, saya orang berpendidikan dan lain sebagainya. Maka dikatakan kalau niatan dia makan sendok dengan niatan ini biar kelihatan elit, biar kelihatan orang yang masya Allah punya maka dijelaskan oleh saya di sini hal tersebut makruh dilakukan. Kenapa? Karena niatan agar dipandang orang, memperlihatkan status dia di mata manusia. Ya, saya biar tidak dikatakan miskin, karena orang miskin kalau makan tuh pakai sendok, biar saya dikatakan orang kaya, orang berada, saya makan pakai sendok misalkan. Kalau niatannya seperti ini, maka minimalnya seperti ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh ya. Tidak sampai pada pengharaman, namun tidak layak untuk kita lakukan. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah hadis di atas ini mengajarkan yang bagil insan at-tawadhu, mengajarkan kita akhlak untuk rendah diri. Rendah diri. Ya. Sehingga tidak mudah-mudah untuk menyombongkan diri kita, menampakkan status kita, itu tidak diperkenankan. Karena Rasulullah SAW melalui hadis tadi mengajar kepada kita untuk menjadi pribadi yang sederhana. Ya. Yang kedua, annahu yanbaghi lil insan an yakuna nadhifan. Berarti orang yang makan dengan tangan ini berarti kotor, tidak. Buktinya Rasulullah SAW itu suruh membersihkan sisa makanan kita agar apa? Agar kita ini menjadi pribadi yang bersih. Ya, jadi makanan, Bapak sekalian lihat kalau piring ya ada sisa-sisa makanan, itu ternyata piringnya kok kotor. Tapi kalau seorang itu benar-benar mempraktikkan sunnah Rasulullah SAW, piring dicuci oleh istri kita, oleh anak-anak kita, ini piring yang bersih. Karena apa? Karena tidak menyisakan makanan, tidak ada sisa makanan, nggak ada limbah yang terbuang sia-sia. Semuanya kita manfaatkan, semuanya kita syukuri dengan maksimal. Nah, kemudian faedah yang terakhir, jawazu il'aqul ghairi li asabi'i li qouli sallallahu alaihi wasallam aw yul'iqha. Bolehnya seseorang itu memerintahkan orang lain untuk menjilati tangannya. Namun ini kita sesuai dengan adat istiadat kita. Kalau kita merasa bahwasanya itu hal yang sukar untuk kita lakukan, maka tidak mengapa. Karena sebagaimana yang saya tekankan di awal, inti dari hadis ini itu bukan pada kita menjilati sisa makanan kita. Namun inti dari hadis ini adalah kita tidak boleh tabdzir, tidak boleh mubadzir, membuang-buang makanan sisa sia-sia. Karenanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah
kita makan makanan yang cukup. Jadi jangan mentang-mentang kita punya uang, ya udah makanan itu kalau belanja makanan boros gitu, belanja makanan banyak, padahal yang menghuni rumah tersebut hanya 3 orang. Siasakan belanjanya belanja 10 orang. Sisanya bagaimana? Ya susahnya dan kita buang. Nah ini adalah perilaku tabzir. Kita hendaknya mencukupkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, butuhnya seperti ini, butuhnya kita makan itu dalam sehari misalkan insya Allah cukup kita itu makan misalkan 1 kilo, jangan masak 2 kilo karena itu akan berakibat apa? Tabzir. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kali kita cukupkan sampai sekian kajian pada kesempatan kali ini. Semoga pada kesempatan yang akan datang kita dapat kembali bertemu, dapat kembali mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW untuk selanjutnya kita terapkan dalam kehidupan kita ajarkan kepada keluarga kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka